Selamat malam Pak, mohon izin untuk menjelaskan pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Sensor dan pengolahan sinyal. Dalam sistem kontrol otomotif, sensor memegang peranan yang penting yang mana tugasnya memberikan informasi ke kontrol unit sebagai masukan yang selanjutnya diproses menjadi suatu kondisi yang harus dilakukan oleh aktor ataupun aktuator. Apapun yang diinformasikan oleh sensor sangat menentukan bagi proses kontrol baik secara open loop maupun closed loop. Dari sensor menuju ke prosesor ataupun ECU lalu disambungkan kepada aktor ataupun unit aktuator. Sensor mengkonversikan suatu kuantitas masukan berupa fisik atau bahan kimia yang pada umumnya non-elektrik ke dalam suatu kuantitas keluaran elektrik. Gangguan-gangguan yang dialami oleh sensor perlu diperhitungkan supaya tidak mempengaruhi sinyal keluaran dari sensor. Oleh sebab itu perlu adanya pengolahan sinyal ataupun pengkondisian sinyal sebelum sinyal tersebut digunakan oleh kontrol unit. Lalu di sini adalah sensor-sensor pada kendaraan ataupun otomotif. Jenis dan karakteristik kurva sensor. Yang pertama adalah continuous linear, aplikasi kontrol dengan cakupan yang luas, pengolahan sinyalnya tidak rumit. Continuous non-linear dalam closed loop control untuk variabel yang diukur di dalam batas ukur yang sempit. Discontinuous multistage ataupun monitoring suatu aplikasi di mana suatu isyarat tepat pada waktunya diperlukan ketika suatu batas nilai dicapai. Discontinuous dual stage monitoring koreksi ambang untuk penyesuaian berikutnya atau sesegera mungkin. Lalu kurvanya adalah seperti di bawah penjelasan tersebut. Tipe output sinyal analog berupa arus, tegangan, amplitudo, frekuensi ataupun periode, durasi pulsa atau pulsa duty factor. Discrete output sinyal, yang pertama dual step atau binary code, multi step analog kode ataupun multi step satu lagi itu digital code. Contoh keluaran sinyal terdapat pada gambar di bawah. Tingkatan sensor ada 4, yaitu 1 konvensional, tingkat paling rendah dia hanya berupa sensor. Yang kedua first integration level pertama sudah dilengkapi pengolahan sinyal atau sinyal analog. Ketiga second integration level kedua sinyal yang keluar sudah bentuk digital. Keempat third integration level, yaitu level paling tinggi tergolong intelligent sensor. Keuntungan intelligent sensor yaitu mengurangi beban pada ECU. 2 fleksibel, memungkinkan komunikasi jaringan bus ataupun komunikasi serial. Ketiga, dapat digunakan banyak ECU atau pengiritan sensor. Dan keempat, mengurangi error pengiriman sinyal. Macam-macam sensor pada otomobil. Yang pertama, sensor temperatur. Sensor temperatur menggunakan bahan termistor, merupakan bahan solid state variable resistor terbuat dari semikonduktor, di mana NTC negatif temperatur koefisien ada termistor yang nilai tahanannya berkurang bila temperatur naik, di mana nilai tahanan berbanding terbalik dengan temperatur. Grafik hubungan temperatur dengan tahanan. Pada 0 derajat Celcius mempunyai tahanan kurang lebih 5, dan pada temperatur 80 derajat Celcius memiliki tahanan kurang lebih 250. Bila kita grafikkan akan terlihat seperti grafik di samping. Yang pertama, engine coolant temperature atau ECT, bahannya termistor NTC. Fungsinya mendeteksi suhu air pendingin pada engine untuk mengatur campuran bahan bakar, sistem start dingin, mengatur saat derajat pengapian, mengatur putaran idle yang dingin. Posisi pada kendaraan adalah pada mesin air pendingin. Setiap kendaraan itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Temperatur kerjanya itu minus 40 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius. Ini adalah bentuk dari water temperature sensor ataupun engine coolant temperature sensor. Sirkuit ECT. Ini adalah sirkuitnya, gambarnya. Lalu cara kerjanya adalah ECT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada ECT berubah karena temperatur, maka tegangan yang ke ECU juga berubah. Tegangan kerja 4,5 sampai dengan 0,2 volt dari dingin ke panas. Kesimpulannya adalah temperatur dingin sama dengan tahanan besar sama dengan tegangan besar. Klasifikasi sensor itu sensor konvensional. 2. Intake air temperature atau IAT sensor. Bahannya termistor NTC. Fungsi mendeteksi suhu udara masuk ataupun intake. Posisi pada kendaraan adalah pada saluran udara masuk atau intake manifold dan pada sensor udara masuk atau airflow sensor. Temperatur kerjanya minus 40 derajat Celcius sampai dengan 120 derajat Celcius. Sirkuit IAT seperti gambar di sebelah kiri, dan cara kerjanya adalah IAT dihubungkan seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada IAT berubah ataupun karena temperatur,
tegangan sinyal akan mengalami perubahan. Perubahan tegangan identik dengan perubahan temperatur. Intake. Lalu ada throttle position sensor ataupun TPS. Bahannya tahanan geser atau karbon arang. Fungsi mengetahui posisi derajat pembukaan katup gas guna untuk airflow ratio correction, deselerasi atau fuel cut off, dan beban maksimal ada full load. Posisi pada kendaraan pada ujung lain dari katup gas. Range kerjanya dalam persen pembukaan katup gas atau 0% sama dengan 0,5 volt ataupun 100% sama dengan 4,7 volt. Tipe 3 pin potensio seperti gambar tersebut, di mana keterangannya 1 tegangan sumber, 2 tegangan sinyal, 3 negatif ground. Tipe 4 pin adalah keterangannya 5 volt, 1 tegangan sinyal, 2 negatif ground, 3 tegangan sumber, 4 sensor idle. Sirkuit TPS, gambar ataupun bagannya di sebelah kiri dan juga kurvanya ada di sebelah bawah. Kerjanya tegangan 5 volt dari ECU sebagai sumber. Bila katup gas dibuka, akan membuat perbandingan tegangan yang berasal dari perbandingan tahanan, sehingga mengeluarkan sinyal tegangan 0,5 sampai dengan 4,7 volt. Kesimpulannya adalah sinyal berupa tegangan sinyal berbanding lurus dengan bukaan katup gas. Klasifikasi sensor itu konvensional. Lalu ada airflow sensor atau sensor udara masuk. Yang pertama sensor flap atau impact pressure airflow sensor LMM. Bahannya tegangan geser ataupun karbon arang. Fungsinya mengetahui banyaknya flow udara masuk, posisi pada kendaraan, pada saluran udara masuk setelah filter udara. Lokasinya ada pada bagian mesin di bawah. Cara kerjanya adalah pedal ditekan untuk membuka katup gas, udara diisap oleh motor, jumlah udara yang mengalir diukur oleh pengukur jumlah udara. Pengukur aliran udara memberikan informasi utama secara elektris ke unit pengontrol elektronika. Volume bensin yang diinjeksikan diatur oleh unit pengontrol elektronika. Sirkuit airflow bagiannya seperti berikut. Grafik hubungan tegangan dengan bukaan plat sensor sebagai berikut. 2. Sensor massa udara ataupun kawat dan film panas. Bahannya kawat panas atau platinum, termistor, metalik film. Fungsi mengetahui massa udara yang masuk untuk kecampuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasinya adalah pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Rangkaian-rangkaiannya sebagai berikut. Sensor udara ataupun kawat panas tipe B sebagai berikut. Rangkaian pengolah sinyal, grafik ataupun kurva dan bagannya ada di sini. Dan prinsip kerjanya adalah kawat panas dijaga pada temperatur tetap dirangkai dengan termistor seperti gambar. Suatu aliran udara akan menyebabkan kawat panas menjadi dingin. Rangkaian elektronik akan mempertahankan temperatur pada kawat panas tetap. Pada waktu yang bersamaan, rangkaian elektronik mengukur arus yang mengalir ke kawat panas dan mengeluarkan sinyal tegangan sebanding dengan aliran arus. Grafik tegangan dapat dilihat pada gambar di atas. Untuk menjaga performa dan kestabilan sensor, maka sensor akan melakukan pemandenaskan sensor ataupun temperatur kurang lebih 1000 derajat Celcius beberapa saat setiap posisi off. Berikut adalah sensor massa udara. Rangkaian sensor film panas. 3. Karman vortex. Bahannya photocoupler atau LED dan fototransistor. Fungsinya mengetahui volume udara masuk pada saat campuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasi pada kendaraan, pada saluran udara masuk antara katup gas dan filter udara. Bagian 1 dan 2 berfungsi untuk membuat pusaran udara yang akan diukur melalui pemancar dan menerima gelombang frekuensi tinggi dengan sebuah pengolah sinyal. Gelombang frekuensi tinggi pada bagian penerima diubah bentuknya menjadi impul tegangan yang diterima oleh komputer. Berikut rangkaian Karman vortex. 4. MAP ataupun manifold absolute pressure. Bahannya piezoresistif, fungsinya mengetahui tekanan udara masuk untuk campuran bahan bakar dan saat pengapian. Lokasi pada kendaraan, pada saluran udara masuk ataupun setelah katup gas. Cara kerja MAP, piezoresistif adalah bahan yang nilai tahanan tergantung dari perubahan bentuk. Piezoresistif dibuat diafragma atau silikon chip, berfungsi sebagai membran antara ruangan vakum 0,2 bar sebagai referensi dan ruangan yang berhubungan dengan intake manifold. Perbedaan tekanan antara ruangan vakum dengan intake manifold berakibat perubahan lengkungan pada membran silikon chip. Pengolah sinyal merubah menjadi tegangan sinyal. MAP mengeluarkan tegangan paling tinggi ataupun kunci kontak on, mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba atau saat akselerasi. Ketika tekanan intake manifold adalah paling tinggi pada saat kunci kontak on, mesin mati, atau katup gas diinjak tiba-tiba atau akselerasi.
Begitu pula sebaliknya mengeluarkan tegangan paling rendah jika terjadi deselerasi perlambatan. Lalu ada sensor putaran. Yang pertama, sensor induktif pada distributor. Bahannya kumparan atau magnet. Fungsinya sensor putaran mesin sebagai tanda silinder 1 posisi top, sebagai tanda saat pengapian, dan sebagai tanda saat injeksi. Posisinya adalah pada distributor pengapian. Induksi terjadi karena perubahan medan magnet yang terjadi pada inti dan perubahan medan karena berputarnya rotor. Bentuk osilogram sinyal induktif dari sensor. Lalu ada sensor CKP dan CMP pada distributor. Untuk sistem yang pengajar pengapiannya dengan mikrokontrol, maka sinyal putaran ataupun CKP harus dilengkapi dengan sensor posisi silinder ataupun CMP. Sinyal ada yang di distributor dan di poros engkol. Sinyal CKP dan CMP sebagai berikut. 2. Sensor induktif pada poros engkol. 1. Sensor induktif. Bentuknya sebagai berikut di sebelah kanan, dan keterangannya adalah magnet permanen, rumah sensor, inti besi lunak, kumparan, roda gigi dengan referensi. Keuntungannya cukup 1 sensor induktif, 1 sensor keluar 2 sinyal yaitu data RPM dan posisi top. Kerugiannya pengolahan sinyal lebih rumit. 2 sensor induktif CKP dan CMP. Bentuk sinyal dan keterangannya sebagai berikut. 3. Sensor Hall pada distributor. Efek Hall seperti bila lempeng Hall dialiri elektron dan dijatuhkan medan magnet, maka pada sisi 3 dan 4 akan ada beda potensial disebut dengan efek Hall ataupun sinyal Hall. Grafiknya ada seperti berikut. 4. Sensor fotodioda. Bahan fotokopler ataupun LED atau fotodioda. Fungsinya sensor putaran mesin sebagai tanda silinder 1 posisi top, sebagai tanda saat pengapian, sebagai tanda saat injeksi. Posisinya pada distributor pada poros cam. Prinsip kerjanya adalah terdapat LED sebagai pemancar dan fotodioda sebagai penerima. Di antara sensor tersebut terdapat disk yang didesain sedemikian rupa, 4 celah sebagai sensor CKP dan 1 celah sebagai sensor CMP. Sensor knocking. Bahannya piezokeramik. Fungsinya mengetahui terjadi knocking. Sistem closed loop pengapian, mendeteksi oktan bahan bakar. Posisinya pada blok silinder. Prinsip kerjanya, bila terjadi knocking ataupun pingking, akan terjadi getaran pada sensor knocking berupa noise seperti terlihat pada gambar. ECU akan memundurkan saat pengapian 2 kali sampai tidak terjadi detonasi lagi. Untuk 4 silinder perlu 1 sensor, 5 atau 6 perlu 2 sensor, 8 lebih bisa 2 atau lebih 2 sensor. Sensor gas buang. Bahannya zirconium dioksida atau ZrO2 ataupun platina sebagai elektroda. Fungsinya sistem closed loop AF ratio, mengetahui kerusakan catalytic converter. Posisinya pada saluran gas buang. Prinsip kerjanya, bila ada perbedaan jumlah oksigen gas buang dengan oksigen udara luar, akan terjadi beda potensial antara kedua elektroda. Tegangan maksimal 1 volt dan temperatur kerjanya minimal 400 derajat Celcius. Karakteristik sensor lambda. Pengolahan sinyal ataupun sinyal conditioning. Sinyal yang keluar dari sensor perlu atau harus dikondisikan diolah terlebih dahulu sebelum dapat diproses ataupun data processing. Sejauh diperlukan, pengolahan sinyal tersebut di dalamnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan atau pembesaran sinyal AC/DC, perbaikan sinyal, konversi ketegangan atau frekuensi, pemfilteran frekuensi dari noise, konversi ADC dan DAC, linearisasi, kalibrasi kompensasi temperatur ataupun analog dan digital, kalibrasi nol otomatis, monitor diri sendiri, onboard diagnostik, penstabil tegangan ataupun regulasi tegangan, pengaman hubung singkat, penghubung dengan jaringan ataupun CAN, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari pertemuan 345, yaitu menjelaskan sensor. Sekian dan terima kasih.